one more time that you've been blessed. I'm sure you can find more things to grow your gratitude. Sing a song. Sing a song to the one who's been loving you since forever. Sing a song to the one who's been there our entire life. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Just think of one good time that you've been blessed. I'm sure you can find one thing that God has done for you. Now think of one more time that you've been blessed. I'm sure you can find more things to grow your gratitude. Sing a song to the one who's been loving you since forever. Sing a Sing a song. song to the one who's been there our entire lives. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing hallelujah, hallelujah to the Lord and sing it again. Sing it to the Lord and sing it again. Sing it Hallelujah. hallelujah, to the Lord and sing it again. Sing it to the Lord and sing it again. Sing it to the Lord and sing it again. Sing it to the Lord and sing it again. Sing a song to the one who's been loving you since forever. Sing a song to the one who's been there our entire life. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the one Come on, who's been church. loving Clap us your hand. forever. Follow us. Sing a song to the one who's been there our entire life. Come on, sing a song. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat New Wine International Church dimanapun Anda berada dan mengikuti ibadah ini. Puji Tuhan dalam keadaan sehat ya. Kalaupun lagi ada yang sakit, pasti sedang dalam proses pemulihan. Nah, hari ini kita akan beribadah dengan konsep yang sangat menyenangkan, di mana di akhir bulan, karena ini tanggal 28 Februari, akan selalu diadakan konsep A Conversation. Dua orang hamba Tuhan akan membahas topik yang hangat dan sangat relevan dengan apa yang disebut sebagai firman Tuhan berlaku di segala zaman. Jadi sebentar lagi Pastor Christopher Tapiheru dan Pastor Ragu Lewi akan bincang-bincang di A Conversation. Dan ingatkan lebih banyak lagi teman dan sahabat bahwa kita ibadah setiap hari Minggu jam 10 pagi lewat tautan youtube.com/NWI Church. Dan jangan lupa minggu depan akan ada perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pastor Robert
Sutanto. Mohon siapkan segala perlengkapan untuk perjamuan kudus, mulai dari roti yang bisa diganti dengan biskuit, crackers atau sejenisnya, dan juga anggur yang bisa diganti oleh teh, jus, atau apapun minuman kesukaan Anda tanpa mengurangi makna sejati daripada perjamuan kudus itu sendiri. Namun jika Anda membutuhkan perlengkapan perjamuan kudus, silahkan kirimkan direct message ke Instagram gereja @NWA Church. Nanti kami akan kirimkan communion kitnya untuk Anda. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada 2 akun Instagram yang selalu saya ingatkan, yaitu ada 2 akun media sosial. Yang pertama Instagram @NWA Church, dan yang kedua adalah Facebook New Wine International Church. Silahkan diikuti dan bantu untuk viralkan juga supaya teman-teman di luar sana bisa kenal lewat kegiatan-kegiatan gereja. Dan jika Anda yang menyaksikan tayangan ini belum memiliki rumah atau berjemaat di satu gereja tertentu, silahkan bergabung dengan gereja kami New Wine International Church. Caranya mudah, Anda tinggal mengisi formulir virtual yang saat ini juga muncul di layar. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini setelah ibadah selesai, yaitu kira-kira jam 11.30, gereja akan mengadakan virtual welcoming lounge via Zoom untuk para jemaat yang sudah lama setia bersama kami, maupun juga untuk jemaat-jemaat baru yang khususnya di masa pandemi ini bergabung menjadi anggota jemaat New Wine International Church. Mari kita bertemu di sana, ada kesempatan Anda untuk tanya jawab, diskusi, dan sekadar menyapa dengan para lead pastors, associates, volunteers, dan silakan yang punya pertanyaan tentang New Wine International Church juga boleh ditanyakan di sini. Dan jika Anda berminat, silakan bergabung pada Zoom ID yang muncul di layar saat ini. Minggu ini kita akan tetap mengadakan beberapa program. Bapak dan Ibu sekalian, selamat menikmati program-program berikut ini. Dimulai dari hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Di akun Instagram gereja @NWA Church disiarkan secara langsung Lebih Dalam Lagi. Ini merupakan ruang tanya jawab diskusi antara jemaat dengan para hamba Tuhan, khususnya mengenai topik yang dibahas di hari Minggu. Jadi apa yang dibahas di A Conversation hari ini, Bapak Ibu boleh tanyakan lebih lanjut lagi di acara Lebih Dalam Lagi hari Selasa besok. Kemudian hari Rabunya ada Bible Study jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Jika Anda berminat untuk bergabung, silahkan kirimkan saja lewat DM Instagram kami @NWA Church, dan nanti kami akan berikan juga tautan untuk ikutan Zoom-nya. Hari Jumat jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto secara konsisten mengadakan live worship at home yang ada di akun Instagram @RobertLeaSutanto. Live lagi, juga disiarkan di Facebook dan juga di YouTube Robert Lea Sutanto. Setelah worship at home, akan dilanjutkan dengan Bible Study for married couples yang kami beri nama The Sacred Marriage. Tentu saja ini khusus untuk pasangan yang sudah menikah. Jika Anda berminat bergabung, kirimkan DM ke kami akan berikan tautan atau linknya untuk Anda. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesetiaan Anda mendukung gereja Tuhan dalam setiap pelayanan dan penyebar luasan kabar baik bagi dunia. Tentunya lewat persembahan, persepuluhan, ataupun donasi untuk gereja yang kami kumpulkan dan kami kerjakan, lalu kami pertanggungjawabkan secara transparan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ada nomor rekening yang tertera di layar, termasuk juga akun digitalnya Bapak Ibu ya, ada di layar saat ini. Anda bisa transfer lewat dompet digital dan lain sebagainya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang setia mendukung program bantuan untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, yaitu Rp5.000-ku. Itu nama programnya, di mana Anda bisa menyisihkan Rp5.000 per hari. Cukup Rp5.000 per hari untuk menolong kehidupan orang yang terdampak COVID-19. Dan ini adalah salah satu buktinya. Pada bagian ke-22 atau ke-22 kalinya gereja membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan karena terdampak COVID-19, Anda bisa saksikan di layar saat ini, ada pembagian 150 paket yang disalurkan dengan 2 tahap pembagian. Ada banyak keluarga yang menerima sembako seperti telur, makanan jadi, vitamin, sanitizers, masker kain, sabun, dan lain sebagainya. Dan untuk bagian ini, tentu saja kami juga berterima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat kami yang setia mendukung, termasuk ada sahabat baru yang mendukung, yaitu Saudara Ivan Gunawan. Saudara Ivan adalah seorang desainer dan seorang figur publik. Dia juga adalah seorang komedian dan pembawa acara televisi.
Lewat yayasannya, yaitu Yayasan Mega Bintang, beliau menabur di ladang Tuhan. Tuhan memberkati Ivan Gunawan dan timnya karena telah ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang aktif dan setia melayani di gereja kami, juga yang ikut menabur di ladang kebaikan. Dan kami ingatkan, jika ada Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan secara khusus seperti baptisan, kemudian konseling, penyerahan anak, ataupun ada doa secara khusus yang ingin dinaikkan, jangan sungkan untuk menghubungi sekretariat gereja, yaitu Ibu Selvia, yang ada di nomor tertera di layar saat ini. Kami masih bekerja dari rumah. Gereja, sekretariatnya masih work from home. Pelayanan jalan terus. Inilah akhir dari pengumuman. Dan saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, protokol kesehatan, gunakan masker kemanapun Anda bepergian, hindari kerumunan, jaga jarak satu sama lain ketika berbicara sekalipun Anda telah menggunakan masker, dan juga cuci tangan yang rajin sambil mengikuti proses dari pemerintah, yaitu pemberian vaksin yang sudah mulai jalan kepada sebagian masyarakat Indonesia. Mari kita topang dalam doa supaya program vaksinasi ini berjalan semestinya, bahkan lebih cepat, lebih efektif daripada yang sanggup kita pikirkan, karena Tuhanlah yang berencana baik untuk Indonesia. Selamat mengikuti ibadah dan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Immanuel. Dalam darah-Mu, anak domba, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku
dan permata tiada artinya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oke, Shalom Bapak dan Ibu dan rekan-rekan dan teman-teman semua, selamat datang di ibadah minggu terakhir ya bulan Februari dari New One International Church. Dan senang bisa ngelihat Anda lagi, dan kalau misalnya Anda semua tertarik dengan apa yang kami sampaikan, tertarik dengan pesan-pesan yang kami bawakan, atau tertarik dengan budaya gereja ini, please, you're more than welcome untuk datang dan let's build relationship dan build partnership bersama kami. Dan saudara, seperti yang Anda tahu bahwa di setiap akhir bulan ya Chris ya, kita selalu ngadain a conversation judulnya, bahwa kita ngobrol, yang kita adain itu pembicaraan, obrolan, jadi nggak sekedar satu arah, tapi kita ada obrolan yang kita bahas. Dan kayaknya obrolan hari ini bakal jadi sesuatu yang cukup menarik ya sebenarnya ya. Dan sebelumnya kita berdoa dulu kali ya. Berdoa dulu deh. Yuk. Oke. Bersyukur Tuhan buat hari ini, kesempatan kami bisa beribadah walaupun masih online, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kami bersyukur juga buat kemajuan teknologi, dan sekali lagi kami manfaatkan waktu terbaik ini Tuhan untuk duduk di bawah kaki-Mu walaupun dalam bentuk perbincangan, tapi kami tahu firman Tuhan yang kami bahas berasal dari hatinya Tuhan sendiri, hendaknya mendarat tepat di hati kami. Biar obrolan kami diawasi dan diarahkan, diinungi oleh Roh Kudus. Kami percaya apapun yang kami perbincangkan akan membantu kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau dan lebih lagi mengenal sesama kami manusia. Terima kasih Bapa. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Let's go. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang relationship conversation ya. Ya, lanjutin dari kemarin ya. Maksudnya last week khotbahnya Pastor last week kan tentang lebih ke fokusnya ke singleness kali ya. Iya nggak sih? Tentang penuh itu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kan kita bulan ini, untuk ngasih tahu aja, bulan ini sebenarnya kita banyak kan masih jawab soal anchor series kita. Ya. Bahwa apa yang One International Church percaya tentang Tuhan, tentang ketritunggalan Tuhan, tentang baptisan dan sebagainya. Agar kita bisa setidaknya mengerti apa yang kita percaya dan kenapa kita percaya. What we believe, a statement of faith-nya New One International Church. Ya, tapi juga kita pikir 2 minggu ini kan kita udah selesai, dan Maret kita akan start seri baru. Jadi ya nggak ada salahnya kita bahas dikit soal relationship, tapi fokusnya bukan yang soal yang kayak pacar-pacaran atau sayang-sayangan doang, tapi fokusnya tentang mungkin kita lebih jawab sedikit soal singleness ya. Dan kenapa? Karena gue ngeliat bahwa begitu banyak orang tuh pengen cepat-cepat menikah gitu, pengen punya pacar. Kayak kalau single tuh kayak kesal banget gitu kayaknya. kayak terkutuk gitu rasanya. Kayak dosa ya. Kayak dosa. Soalnya apa ya, bukan tanpa sebab sih perasaan itu ya, maksudnya seringkali tuduhan itu. Karena kejadian 2:18 tuh selalu taken out of context, seolah itu tentang jodoh doang, Pastor. Jadi seolah kalau lagi seolah jomblo itu dosa gitu. Karena Pastor kan salah satu yang terkenal selalu bilang kan jomblo itu tidak dosa. Karena emang enggak, cuman nggak baik aja sendirian gitu. Betul. Ya kan, rangkuman minggu lalu bagus banget sih, it's not good to be alone, but it's okay, it's good to be single. Yes. So minggu lalu Pastor khotbah penuh tuh banyak, pasti juga ngejawab banget buat yang masih single atau yang udah single, ya ditinggal orang-orang yang dikasihi, misalnya kayak nyokap gue misalnya, kan bokap udah meninggal ya, dan itu bakal powerful buat nyokap. Dan thank you banget Pastor buat apa yang dibagiin lalu. Dan di talks kita kali ini ya nggak ada salahnya lah ya, di bulan Februari yang identik sama Valentine, umumnya
ngebahas romance Yoi. gitu ya. Kita ngebahas tapi dari kali ini dari sudut yang pasangan gitu ya. Berarti jadi kali ini lebih spesifik ke situ ya obrolan kita ya. Iya nggak sih? Ya, kita lebih spesifik ke situ. Karena kayaknya orang itu kayak kalau dia single gitu ya, itu kayak tuh malu banget. Ya ini gue masih jomblo nih, cariin dong kayak. Ya emang kenapa gitu? Kenapa? Why? Kenapa sih terganggu gitu? Dan yang sebelnya kan karena kan peer pressure teman-teman bilang, ayolah cepet cari pacar lu udah Ya, tua. kapan lo gitu ya. Ya padahal sebenarnya ya santai aja. Kenapa? Karena kita juga tahu di Alkitab banyak orang tidak punya tidak punya pasangan hidup, nggak punya istri ya. Ya, tidak menikah. Berdampak. Gitu ya. Betul. Tetap Tentunya berdampak. junjungan kita ya Tuhan Yesus, ya kan ketika jadi manusia nggak membina hubungan romans sama sekali. Rasul Paulus juga gitu, Paulus juga. yang punya moto hidup Kristus mati keuntungan ya. Iya. Jadi dia benar sendiri aja, maksudnya nggak menikah, nggak apa gitu. Dan it's okay. Bahkan Paulus tuh ada satu ayat yang agak kontroversi menurut gue yang pasti kalau yang dilempar mana tuh? orang shock pasti bahwa dia pernah ngomong gini. Dia bilang gini, in marriage you will have trouble. Iya kan? Exactly. Ya, Alkitab bahasa terjemahan Indonesianya bilang kamu akan ditimpa kesusahan badani, which is benar maksudnya. Dia bilang Iya. gini, kalau kamu nggak menikah, kamu menikah, that's fine, nggak apa-apa. Mau kamu single itu nggak apa-apa, kamu tetap bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalau kamu menikah, kamu ditimpa kesusahan badani, mikirin tagihan, mikirin anak, duit sekolah, That's good. lain pergumulannya. Jadi, Ya. jadi memang kita perlu mengerti bahwa Tuhan bisa pakai kita dimanapun kita berada, di season manapun kita berada. Dan yang lucunya adalah gini, gue juga percaya Chris bahwa alone tuh nggak baik. Gue percaya banget. Alkitab yang bilang, Tuhan yang ngomong kok. Kejadian 2:18 ya. Iya, bahwa alone tuh Tidak nggak baik baik. manusia seorang diri. Bahwa manusia itu butuh mengasihi, ini butuh dikasihi. Ya. Manusia kita juga percaya bahwa talenta ya bisa belajar sendiri, tapi karakter butuh orang lain untuk kita saling bergesek kan. Manusia menajamkan sesamanya. Kita butuh orang. Dan kita pun jualan juga apapun kita butuh kepercayaan dari orang supaya orang mau beli. So memang definitely not good to be alone. Tetapi kalau kamu masih single belum punya pacar, that's fine. Karena bangun relasi harusnya ya. Nggak selalu dapatkan dari pacar. Betul. Pertemanan, Komunitas gitu ya, pertemanan gitu. Ya. Lagi di ayat itu pun ya kalau kita perhatiin secara spesifik Tuhan ngomong tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. So bahkan Hawa diciptakan pertama buat Adam pun untuk jadi teman sebenarnya. Nggak perlu jadi jodoh gitu loh tanda kutip ya. Nah itu kan ayat yang menurut gue terlalu diromantisasi sebenarnya kan, atau terlalu dikerdilkan malah lebih parah kan. Terlalu di over lah, maksudnya kayak dia terlalu dibesar-besarkan, terlalu dikecilkan, terlalu gini, dia terlalu diperlakukan tidak senonoh ya, tidak diperlakukan tidak sesuai dizolimi ayatnya berarti ya kurang lebih ya. Ya, jadi kita juga perlu lihat dari sini. Nah sekarang kita juga bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya conversation ini sebenarnya kita bakal jawab 3 pertanyaan. Kita fokus di 3 ini, tapi kita pasti bakal ngalor ngidul kemana-mana. Frequently asked ya. Ini frequently asked questions dan sebenarnya berkaitan dengan jodoh-menjodoh gini. Iya, jodoh-menjodoh. Jadi saya rasa ini jadi bisa jadi kabar yang baik bagi yang udah menikah, belum menikah, walaupun masih nunggu, walaupun udah pasangan hidupnya udah nggak ada gitu. I hope this helps. Nah, nomor 1, soulmate or soulmate? Bedanya apa tuh, Pas? Soulmate dan soulmate. Kalau soulmate itu ya belahan jiwa ya. Belahan jiwa. Kayak mungkin bahasa Indonesia apa? Jodoh kali ya. Mungkin jodoh. Ya, gue iseng sempet ngecek what is soulmate. Kalau soulmate di Urban Dictionary itu dahsyat deh kata-katanya. A reflection of yourself. Yang akan berjalan bersama-sama denganmu menerangi kegelapan di hidupmu dengan terang. Gokil, nih yang nulis Urban Dictionary gombal banget nih. Pasti orangnya gue sampai orang Ambon ya, enggak ya? Ini bukan Urban Dictionary ini mah Gombal Dictionary. Gombal Dictionary. Rangi dalam kegelapan lu kayak apaan sih? Jadi jodoh lu tuh lampu gitu. Soulmate tuh ide tentang belahan jiwa itu, Pas. Dan itu ya sampai kemarin Pastor ada kutip ya tentang kayak bahas terlalu banyak orang yang bahkan Kristen gitu ya, orang percaya pun yang taunya gitu bahwa manusia tuh diciptakan berpasang-pasangan.
Iya. Unik Gua sih dulu- itu menurut gua ketika lu bilang nggak ada ya tuh maksudnya. gue lagi soalnya gue dulu tahu hal itu. Oh kan manusia diciptakan Hmm. berpasang-pasangan. Iya. Gue sampai oh gitu ya. Tapi pas gue meneliti lagi, tapi Kok kayak nggak ada yang terus. di mana ayat? Gue pikir itu di Kejadian 1 ayat 2 atau 1 ayat Ya, tahu 2. pokoknya sekian lah ya kan kejadian satu lah ya ketika mau ciptain gitu loh. Ada yang lolos dari pengamatan gue, tapi gue lihat 1 atau 2 kayak Ada. men kagak ada men. Jadi ini dari mana? Dan You know, sementara ya. agak seberang ngomong gitu juga kan manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ternyata juga bukan dari dia, ternyata dari Plato ya. Yang Bukan ternyata ya di bukunya apa di tulisan karyanya judulnya Symposium. Dia tulis according to Greek mythology. Yang menurut berarti mitologi Yunani, guys. Humans were originally created with 4 arms, 4 legs, and a head with 2 faces. Jadi 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala tapi mukanya 2 gini loh, kayak logonya satu merek sepatu tuh kalau kayak dan itu katanya terus gini, fearing their power karena takut dengan kekuatan mereka si manusia yang diciptakan ini ya. Zeus, ya dewa Zeus membagi 2 mereka, split them into 2 separate parts, condemning them to spend their lives in search of their other halves. Jadi karena takut terintimidasi dengan kekuatan manusia yang diciptain sendiri, akhirnya dibagi 2, mereka dibelah 2. Terus masing-masing tuh akhirnya terkutuk dalam pencarian untuk mencari belahan jiwanya, ngerti gak Pes? Nah itu ide itu dari situ kan. Gue bilang kayak, kok bisa sampai jauh banget kita sampai meracuni meracuni beberapa mayoritas, bahkan bukan beberapa loh. Iya, Kata-kata banyak itu sering banget gue dengar bahkan dari teman-teman gue sendiri, bahkan pelayan Tuhan juga, maksudnya mungkin bukan pendeta ya, tapi umum banget gitu kata-kata bahwa manusia diciptakan berpasangan tuh. Jadi jadi ini agak mengerikan berarti ya. Jadi sebenarnya jangan-jangan it's not biblical tapi it's more like mythological Nah sebenarnya. itu exactly Greek mythology man, mitologi Yunani kayak dari sono arahnya tuh si belahan jiwa itu, istilah itu loh. Tapi si Zeus berarti sebagai dewa goblok juga ya. Ciptaan sesuatu yang orang terintimidasi untuk Dia insecure sendiri abis dia bikin sendiri. Kan emang selalu gitu kan, maksudnya di satu film tentang hal ini gitu ya. Apa sih judulnya? Clash of the Titans atau nonton tuh. Maksudnya di situ dibilang dewa dewi itu berhenti jadi dewa dan dewi kalau nggak ada yang nyembah. Berarti dia bukan dewa-dewa ya. Jadi mereka insecure kayak mereka berarti. harus bikin tetap ada penyembahan biar mereka tetap somehow dewa dan dewi gitu. Kayak wow itu weak banget dan aneh aja gitu, ada fitnah bahwa kekristenan disamain sama yang begituan gitu. Iya. Waduh kok ngaco banget, dan itu lemah sekali sampai dia takut dibelah 2, akhirnya terkutuk masing-masing tuh seumur hidup tuh nyari belahan jiwanya. Beberapa kita masih dalam pencarian demikian. Yang adalah sebenarnya nggak disuruh juga. Ya Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan suruh nyari belahan jiwa. Iya. Karena gini loh Chris, kalau gue logis aja gini. Kalau misalnya memang benar-benar laki-laki dan perempuan itu diciptakan berpasang-pasangan, harus ya jumlah laki dan perempuan itu seimbang. Iya benar, exactly right. Tapi kan kenyataannya hampir 4 kali ya perempuan lebih banyak ya nggak sih? Ternyata perempuan lebih banyak. Jadi apakah kita harus poligami gitu? Atau nah itu makanya. Itu Pertanyaan jadi bagus. pertanyaan itu. Iya. Jadi kenapa gue dulu percaya bahwa gini, memang ada cerita-cerita tentang saya didoain ini dapat dari Tuhan nih kayak begini. Memang ada, gue nggak kita memungkiri, ada kenyataan itu kok. Ya sering gue nggak memungkiri ada kenyataan itu, tapi semakin dilogisin, semakin kita renungin, kita doain, pikirin apakah pengalaman beberapa orang bisa dijadikan dasar kita mempercayai hal itu. Apakah itu harus dijadikan kebenaran? Iya. Ya, Apakah itu harus dijadikan kebenaran atau apakah itu hanya sekedar pengalaman? Nah, itu kan dua hal yang sangat berbeda. Nah. Sekali lagi gue tidak against kalau orang tiba-tiba dalam mimpi kayak saya ditunjukin Tuhan, orang tua gue juga kayak gitu soalnya, cuma apakah itu pengalaman mereka apakah berlaku buat semua orang? Iya. Ya nggak sih? Itu atau memang jangan bukan buat semua orang aja, bahwa memang Tuhan spesifik. favorsnya beberapa orang, mungkin Tuhan tunjukin atau apa ya, and that's fine. Dan setiap anak kan berbeda maksudnya, cuma gue convince Chris bahwa Tuhan memang makanya gini, pertanyaannya soulmate apa soulmate? Kalau idenya gini, kalau soulmate belahan jiwa berarti kita nih nggak utuh. Nah itu. Kita ini pas ngobrol, kita ini setengah manusia deh Chris. Setengahnya lagi gue di love, lu di love sama gue di Elsa, berarti kan. Berarti kita cuma setengah manusia. Kita perkataan kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kita berarti kurang. Tapi
Tuhan sendiri bilang bahwa kita ini sungguh amat baik. Ya. Diciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dua-duanya serupa dari segambaran Allah. Berarti kita bukan setengah-setengah ya. bukan setengah-setengah. Kalau gabung baru jadi serupa sama Tuhan gitu. Bukan kita setengah laki setengah gambar Allah, perempuan enggak dua-duanya. Jadi I think gue percaya, sekarang gue lebih cenderung percaya bahwa gini, kita juga percaya bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu. Kita percaya bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu. Dia Alfa dan Omega. Gue percaya bahwa Tuhan itu yang tahu dari depan dan Tuhan tahu yang belakang. Ya. Tetapi gue juga percaya bahwa manusia itu juga sangat punya andil dalam memilih siapa yang dia mau jalanin hidup bersama. Betul. Itu kita masuk ke pertanyaan kedua tuh setelah kita bahas. Jadi soulmate satunya lagi tuh pasangan hidup. Satunya belahan jiwa atau pasangan hidup, itu pertanyaannya. Ya kan, makanya ide tentang jodoh tadi kan. Sedikit banyak sebelum kita masuk ke poin kedua tadi tentang pastor, tentang siapa yang pilih sih berarti. Ya kan, manusia yang tentukan atau Tuhan yang menentukan pasangan hidup kita maksudnya. Kan kita setuju nih berarti bukan soulmate ya, berarti bukan belahan jiwa nih. Walaupun mayoritas lagu cinta nih ditulis berdasarkan mitologi ini ya, tentang belahan jiwa gitu. Kayaknya kan lebih romantis gitu ya. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggal. Dan walaupun sekali lagi itu suatu ide yang sangat romantis. Ide tentang jodoh ini sangat romantis. Tapi kalau direnungin lagi secara logika, anggap ada satu orang aja salah pilih. Dia mengacaukan semua, men. Semua belahan. Ya kan, ngerti nggak? Misal anggap satu orang salah pilih satu aja. Satu pasangan aja salah gitu. Jadi dia ngambil pasangannya orang lain. Nah, orang lain jadi sama yang lain jadi sama yang lain lagi. Semuanya berantakan, men. Cuman gara-gara satu, ngerti ya maksudnya? Rusak itu berarti kan. Betapa kacau hidup kita. Idenya romantis, tapi kalau direnungin gak masuk akal sama sekali. Satu salah semua berarti. Itu ya kan, rusak dia jadi sih sama pasangan yang lain, pasangan yang mana tuh semua orang yang pernah hidup di dunia, berapa miliar orang, salah semua gara-gara satu orang salah. Kayak, that's just... Itu idenya membingungkan dan absurd malah sampai level tertentu. Kalau walaupun romantis, tapi kalau diterusin logikanya itu absurd banget. Kayak lu bisa bayangin gak sih? Jadi gue ngerasa kayak definitely not. Jadi gue rasa dan juga gini, kita lihat gak sih bahwa memang Tuhan yang bikin Hawa, Tuhan yang ciptain Hawa dari tulang rusuk Adam. Tapi kita menemukan bahwa yang ngambil yang meresponi itu Adam tetap. Ya. Jadi setuju. Tuhan bisa aja dia nggak suka gitu ya kayak. Ini, lu suka nggak nih? Bisa aja dia nggak suka kan. Wow man kan gitu ya. Oh iya wow man. Jadi teman-teman minta maaf, tapi kami akhirnya setelah kami merenungkan, kami sepakat bahwa kami mempercaya bahwa ada pasangan hidup. Kami mempercaya teman hidup. Belahan jiwa tuh enggak ya? Iya, kami percaya teman pewaris kasih karunia. Exactly. Tapi setelah kami belahan jiwa, we don't go that far. Kami nggak berani sejauh itu karena implikasi logisnya, dan juga kalau kami mengasihi Tuhan, kami menaati firman Tuhan, masalah kagak ada. Benar, dasar alkitabiahnya tuh loh yang paling kita pikirin sebenarnya. Bukan soalnya banyak orang bilang Ishak dan Ribka gimana? Oke, gue nggak lihat ada kecenderungan soal jodoh itu di situ. Yang ada, nah kalau di Alkitab malah adanya jodoh dicari mungkin dengan caranya Tuhan, mungkin ada. Mungkin kamu kalau misalnya kayak si hambanya si Ishak kan berdoa, Tuhan kalau ini gini, mungkin nggak Tuhan? Tapi juga seringkali nggak kejadian juga seringkali. Itu pengalaman orang. Iya. Experience cannot dictate truth ya. Kita, gue nggak yakin bahwa kita bisa melihat itu dengan langsung secara letterlock gitu. Jadi gue percaya bahwa Tuhan punya cerita romantis tersendiri buat setiap orang. Itu yang gue sangat percaya. Nah, poin gue adalah, tapi gue lebih percaya tentang belahan jiwa. Bukan belahan jiwa, tentang teman hidup dan pasangan hidup. Soulmate, kenapa? Ya. Karena itu adalah teman kita untuk mengarungi kehidupan. Dan besi menajamkan besi, manusia menajamkan bersamanya itu ya. Iya. Dan bagaimana idenya adalah kita punya satu tujuan, kita ngarah kemana, dan kalau ketemu ada orang yang tujuannya sama kayak kita, mungkin kita bisa consider dia untuk jadi teman hidup. Ya, karena dua pertanyaan gak boleh salah jawab ya Pes ya. Yang pertama, Tuhan mana yang lo mau sembah? Dan kedua, orang mana yang akan lo habiskan seluruh sisa hidup lo melayani Tuhan bersama, melayani Tuhan yang lo pilih tadi. Dan soulmate, si pasangan hidup ini adalah tadi kayak kalau bahasa petinjunya itu kayak sparring partner gitu loh.
Yes, Ya kan? sparring partner. Untuk kekudusan, karena targetnya itu ternyata kalau kita baca Alkitab, tujuannya tuh bukan happiness. Ternyata the goal is holiness. Itu di Nice. 2 Tesalonika. Ya, inilah Nah. kehendak Allah pengudusanmu. Pengudusanmu. Hendaknya makanya kamu ambil perempuan jadi istrimu. Jadi dan hidup dalam pengudusan, bukan dalam hawa nafsu. Jadi that's just amazing betapa ternyata goalnya tuh bukan happiness. Umumnya dulu gue berpikir gitu, karena semua orang selalu berkata, kalau gue tanya gitu ya, konseling, oke, kenapa mau nikah? Pengen Karena happy. gue berhak bahagia. Kayak what? Itu You bukan have no tujuannya. idea. Paulus bilang tadi apa? Paulus bilang apa tadi? Menikah In itu kayak marriage apa? you will have Marriage trouble. you will have trouble, right? Kalau lu Itu mau 1 bahagia, Korintus mending gitu. lu beli es krim atau keliling dunia gitu, Iya. dibanding lu menikah gitu. Mending lu beli Terlalu- es krim, nonton ya apa kayak Exactly. beli PlayStation. Kalau yang lu cari Baik. happiness, waduh, sayang, lu akan kaget-kaget dan ngerasa tertipu ya nggak sih ketika Iya. pas menikah, kok gini sih gitu kan? It's heavy. Itu lebih mirip kayak tadi, kayak sparring partner untuk tujuan utama yaitu pengudusan kita, gitu loh. Yang kita masuk ke poin kedua nih, Pak, yang tadi Pak udah ngomong. Yes. Kalau emang ini pasangan hidup, ya itu pertanyaannya nih, ya berarti kita sedikit banyak kita agak memberi tanda kutip kepada kata jodoh ya. Karena jodoh tuh lebih idenya tuh lebih kayak belahan jiwa gitu, ngerti kan? Yang emang kayak mesti nyari satu sama lain dan ketemu. Tapi kalau emang ini pasangan hidup, kira-kira berarti yang menentukan tuh manusia atau Tuhan, Wester? Karena pertanyaannya juga, kalau orang dunia selalu bilangnya sederhana, bilang jodoh itu dari Tuhan atau kita yang cari sendiri atau kita pilih sendiri atau gimana? Gimana menurut Wester? Kalau dari gue Hmm. lebih cenderung gini, Tuhan tahu siapa yang kita pilih. Oke. Tuhan tahu persis siapa yang kita pilih. Iya. Gue menemukan bahwa jodoh itu cenderungnya kita yang milih sih. Tapi Tuhan tahu persis siapa yang kita pilih. Tuhan di dalam segala kemuliaan dia sudah foreknowledge, dan bahkan mungkin dia mungkin dia yang izinkan ada hal-hal yang terjadi di kehidupan supaya kita ketemu sama dia. Apakah Tuhan nggak punya andil? Kita nggak tahu. Bisa aja dia punya. Gue sih percaya dia ada ya, ada andil pasti ya. Kalau percaya kedaulatan, kita percaya dia punya andil Kita bahkan percaya dia dalam ada segala andil. sesuatu, ya nggak sih? Ya, cuman nggak bisa disalahkan, itu yang udah Ya, pasti. Ya. Yang pada akhirnya yang komit mau iya apa enggak itu kita dengan segala kesulitan dan kemudahannya. Kenapa? Makanya soalnya gini, Chris, kata-kata jodoh dari Tuhan tuh suka diputar balik dengan cara gini. Dapat misal menikah beda agama, ya saya udah Dapetnya dapat jodoh gini dari dari Tuhan Tuhan. gini, ya nyalahin Tuhan. Exactly right. Kalau everything went wrong, kita selalu nyalain Tuhan. Tapi when everything goes keren, kita berpikir tuh gue yang milih kan. Kita take the credit kalau everything baik-baik saja. Tapi kalau udah salah, Tuhan yang kita salahin. That's just insane. Iya, padahal Kecenderungan manusia yang paling aneh ya nggak begitu. nanya dia, Bener. pas putus atau pas cerai kita nyalahin dia. Jadi Pas jadian nggak nanya-nanya ya. Bahkan maksain kehendak ya. iya, itu Udah Tuhan makanya bilang. Orang tua Tuhan juga udah nggak bilang, restuin. mungkin Tuhan bilang kayak Bukan Arif ini. berapa sama dia. Kasarnya kayak itu terjadi kan, kayak itulah anak kecil maksudnya. Tapi kedewasaan berarti kita bisa menyadari bahwa orang kita pilih ini, kita tahu bahwa ada konsekuensi di setiap, Ya, kita akan bertanggung jawab akan pilihan kita harus bertanggung sendiri. jawab sama semua pilihan kita, Termasuk tentang pasangan hidup ini ya. termasuk tentang pasangan hidup. Yes, good. Apalagi makanya gue sih cenderung ke situ bahwa kita yang pilih. Makanya gue lebih percaya bahwa jodoh itu dicari dengan cara Tuhan. Caranya apakah, makanya gue lebih dari gue pada waktu gue pencarian gue sendiri, pada waktu mencari orang yang mau gue nikahin, gue sangat-sangat hati-hati, buka mata lebar-lebar. Kenapa? Karena sedikit banyak gue bertanggung jawab sekali dengan siapa yang gue pilih. Exactly. I have to know her weakness. Yeah. I have to know her strength. Yeah. Gue harus tahu temper dia di mana. Yes, good. Gue harus tahu masalahnya dia gimana, kesulitannya seperti apa. Dulu kan pas marriage juga gitu kan. Lu maksudnya nggak tahu. Lu sendiri pada waktu menikah, lu dengan background keluarga lu kan beda banget kan. Maksudnya kan Love tuh Chinese Kalibata, terus lu tuh Ambon campuran Rote Manado Karawaci. Karawaci nggak nyambung ya, kayak beda salah tempat gitu, yang satunya di selatan, satunya di Karawaci, kayak mesti kita tukeran gitu ya. Iya, Harusnya. Iya, harusnya lu di selatan di Karawaci kan. Kebalik ya. Iya, itu kan itu perbedaan banget maksudnya. Gitu. Dan membutuhkan 3 tahun dan 2 tahun temenan, 3 tahun pacaran untuk kita saling mengenal. Karena emang tadi seperti Pastor bilang,
pilihan kita ini tanggung jawab kita. Kita nggak bisa nyalain Tuhan at the end of the day. Ya kenyataan di pengadilan pertama Adam Hawa, ada setan di situ dan ada Tuhan. Kita tahu manusia nggak bisa nyalain Tuhan, nyalahin selama manusia dan nyalain setan. Dia akan bertanggung jawab akan pilihannya sendiri, dan berkaitan dengan pasangan hidup juga sama. Nah, setuju banget apa yang Pastor. Emang soalnya sebenarnya apakah setan salah? Ya dia menggoda. Tapi pilihannya di tangan manusia pada Ya, itu kan tangan manusia. Ya. Makanya ini menarik deh. Pada waktu Tuhan nanya, Adam kamu di mana? Kamu lagi ngapain? Pertanyaannya, apakah memang Tuhan nggak tahu? Nggak tahu Adam di mana. Tuhan tahu, cuma Adam nggak tahu dia lagi ngapain dan dia di mana. Iya, Adam soalnya harus bertanggung jawab, makanya dia nanya, lu di mana? Iya, makanya kayak itu kan tanggung jawab lu soalnya, lu nggak bisa lari. Padahal kan yang makan pertama Hawa kan. Iya. Tapi sebagai suami, tanggung jawab siapa jagain istrinya? Tanggung jawab dia sebenarnya. Dia tuh jadi keluar dari tanggung jawab ketika itu. Akhirnya istrinya bikin dosa, dia juga jadi ikutan, dia nyalain istrinya. Wow, dan Tuhan tanya dia, where were you? Lu di mana? Maksudnya bukan sekarang lu di mana, lu ngumpet di balik semak-semak, enggak. Bukan itu. Cewek lu digodain setan, lu di mana gitu. Lu yang mesti belain dia. Lu yang denger firman dari gua dapat unsur itu, makanya gua percaya sebagai kepala keluarga, ya laki-laki itu akan selalu di held responsible. Kepala itu yang selayaknya selalu pusing. Kalau mules kan perut ya, bukan kepala ya. Jadi emang kita yang akan selalu pusing dan bertanggung jawab gitu loh. Karena kita yang lead semuanya dalam keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Jadi kita akan held responsible sama, tapi every single person, setiap orang bertanggung jawab penuh atas pilihannya sendiri-sendiri. Definitely nice, Chris. Ya. So good. Jawaban itu, jadi pertanyaan tuh kalau, sorry Pastor, keluarin dulu jawabannya tentang, jadi yang pilih kita atau? Jadi gue cenderung pilih kita, makanya kita harus buka mata lebar-lebar, pas menikah baru tutup mata lebar-lebar, tutup mata rapat-rapat. Dalam doa. Gue sampai detik ini, Chris, gue selalu omong gini, pada waktu lu masih punya pacar, pada waktu lu belum serius, banyakin belajar namanya hard conversation atau deep conversation. Kamu harus tahu, ceritain imanmu seperti apa, impianmu seperti apa, saling bertanya, bertukar pikiran, tukar perasaan, tukar hati, jangan cuma tukar air liur doang. Tukar rayuan ya. Tukar rayuan. Rayu itu maksudnya kan jualan ludah tuh namanya kalau orang bilang. Iya, tukar rayuan doang. Rayu. Doang. Lu harus tahu impiannya dia apa, hati dia di mana. Apa namanya, bahwa goalsnya seperti apa, values ya. Bahwa lu tuh kalau misal nanti bangun keluarga seperti apa impian lu, apakah lu mau keluarga yang kayak gimana. Nah, itu kan sesuatu yang perlu ditanyain. Betul. Terus jadi masalah gini, kenapa gue menurut banyak yang jadi masalah, kenapa gue pelajarin banyak relationship berantakan ya, Pastor Chris. Simply karena banyak orang mereka cuma nanya udah makan belum, apa, I miss you. Mereka nggak nanya hal-hal yang substantif. Padahal kalau cuma nanya udah makan atau belum, nggak usah pacar, nyokapnya juga bisa. Kamu udah makan belum? Iya kan, nyokap kan, kamu udah makan belum? Exactly. Kamu jangan lupa makan. Itu kamu di mana sekarang gitu kan? Kamu di mana? Jam berapa? Pertanyaan orang tua bukan pertanyaan pasangan hidup, exact. Itu tuh bagian orang tua. Lu nanyanya adalah nanya apa yang lu mau di hidupmu. Kamu bisa lihat, kalau saya mengasihi Tuhan, kamu bisa nggak hidup sama-sama mengasihi Tuhan? Ya. Kamu bisa nggak? Kamu bisa sama-sama nggak? Kamu bayangin seperti apa, keluargamu seperti apa? Itu kan semua perlu ditanya. Maksudnya itu perlu bertukar pikiran, dan masalahnya yang receh-receh gitu ditanyain, dan yang penting gini nggak ditanyain. Terus pas putus nyalain Tuhan, Pastor aku harus gimana? Aku mau serius. Bohong, lu serius, lu nanya aja nggak berani. Iya. Berarti kalau menurut Pastor kita yang tentukan gitu ya. Gue cuma kita yang pilih. Tentu ada orang-orang yang memang Tuhan campur tangan, nggak tahu gimana caranya, gue ngerti ya Chris ya. Dalam kedaulatannya, dalam kemahakuasaannya ya. Kemahakuasaannya. Tuhan gitu loh maksudnya. Ya Tuhan. Sebenarnya terserah dia lah, dia mau ngapain juga. Mungkin Tuhan kasih mimpi, ada yang Tuhan kasih mimpi bahwa Tuhan kasih kira-kira seperti apa. Tapi ada yang kasih nama kadang ya. Ada loh yang kasih nama loh. Kasih nama juga ada loh kadang. Dia sampai nyari gitu siapa ya. Kok yang nama ini siapa ya? Gue juga kaget kok bisa ya. Tapi masa itu nggak terjadi di semua orang. Betul. Dan nggak bisa dijadiin, nggak bisa disamaratain gitu terus semua harus kayak gitu. Disamaratain. Masa ada banyak orang yang kayak gini juga pakai nama Tuhan. Saya ngerasa Tuhan, saya dapat dari Tuhan, kamu jodoh saya. Kan nyebelin banget kan. Kalau gue percaya gini, bukan apakah itu nggak bisa? Ya bisa, tapi bisa. Gue yakin pasti harusnya dia juga dapat konfirmasi dari Tuhan, nggak sih?
Tuhan. mungkin cuma yang satu doang yang Iya, dapat, mungkin yang cuma ini satu kayak, doang. hah? Who are you? Gak mungkin ya. Masa Tuhan nggak kasih konfirmasi? Masa orang tua nggak kasih Secara konfirmasi? kan dua-duanya kan anaknya ya. Iya, jadi kayak kalau Tuhan cuma ngomong satu orang nggak ngomong sama orang kayak Gak konyol. mungkin. Soalnya ya. lu tau, gue pernah ada kasus kayak gini, Chris. Itu bisa jadi Satu ngaku-ngaku orang. sih paling Dia mungkin. bilang gini. Ada satu cewek ditanya sama satu cowok gini, saya dapat dari Tuhan kamu jodoh saya. Terus si ceweknya nanya, tunggu dong, saya doa dulu. Kalau kamu nggak ngomong gitu, kalau kamu nanya gitu berarti kamu ngeraguin Tuhan. Jidat lu ngeraguin Tuhan. Lu pikir lu siapa? Langsung gue tulis chat ke dia, bilang aja kamu halu. Justru kalau dari Tuhan, justru Tuhan sangat encourage untuk diuji. Tuhan aja nggak takut diuji. Exactly. Tuhan Betul. tuh nggak takut untuk diuji loh. Bahkan soal Iya, perpuluhan pun dia bilang ujilah aku. Tuhan nggak pernah takut. Makanya kalau ada hal-hal yang bilang bahwa menurut gue nih, ini sorry kalau agak keras. Kalau ada statement ini kata Tuhan dan mereka bilang nggak usah uji, percaya aja. Gue agak curiga. Minta maaf. Bukan dari itu belum tentu ya. Cuma gue curiga aja. So you have to be careful teman-teman. Belajar. Karena kita yang menentukan ya, yang maksudnya baik. kita yang memilih ya. Kita Buka bertanggung mata jawab. lebar-lebar. Ya. Pacaran buka mata lebar-lebar, kalau udah nikah tutup mata rapat-rapat dalam doa ya Pastor ya. Dalam doa, dalam kerinduan untuk bisa menepati ya janji yang kita ucapkan ya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Please Kayak sadari kita kamu harus jadi sama menang. siapa, jadian sama orang yang kesalahannya kamu kira-kira bisa tolerir gitu kayak Ya. jangan kalau suka mukul, tapi kan ntar dia berubah, jidat lu berubah. Kisi-kisinya kita bisa lihat lah ya, somehow dalam pengenalan pas temenan dulu, habis itu pacaran kita bisa lihat nih kira-kira kalau ngamuknya gimana, kalau Betul. ngambeknya gimana, galaknya gimana, kalau dia lagi ilfil kayak gimana, kalau dia lagi mal kayak gimana, right? Itu harusnya bisa dilihat karena di dalam pertemanan sejujurnya sebenarnya kayak gue percaya karena Tuhan menjadikan Hawa pertama untuk jadi temannya Adam nomor 1. Jadi buat gue romance tuh harus dimulai dari sebenarnya sedikit banyak friendship. Chris, jujur I'm very agree with that. Gini, gue akan share sedikit. Gue ini tidak sempat temenan sama si Elsa. Oke. Gue nggak sempat temenan. Jadi kita ini memang setahun 2 tahun pertama kita sambil temenan. Jadi sambil temenan. sambil temenan. Iya, betul. Kita benar-benar jadi best friend. Kenapa? Karena saat romantis menghilang, persahabatan akan selalu hadir. Persahabatan tidak akan pernah hilang. Friendship bikin itu jadi lebih kata-kata apa tuh? Kata-kata Pastor Robert, resilient, Resilient. Nah, but fun at the same time. iya. Friendship bikin itu dua-dua resilient juga kuat, tapi juga menyenangkan gitu. Iya. Jadi makanya gue tuh kayak gue harus sambil gue pacaran sama dia, gue harus berteman ulang sama dia. Ya, Gue harus kita jadi teman yang baik, kita harus jadi teman gila, sering satu ngobrol. paket berarti langsung ya. Satu paket di gosip Langsung bareng. temenan dan pacaran di satu Iya, sama. karena tapi memang fokusnya kita let's get to know each other ya, dan Ya, sampai itu detik dia ini yang penting sih. we become very best friend maksudnya kayak Ya. kita sering share humor receh sama-sama, kita kayak ya Kalau lu betah nggak ya sama jokes gue Iya, for the rest of your life? iya kayak lu betah gak sama bercandaan gue yang konyol ini for the rest of your life, dan kita betah-betah aja karena memang that's friendship, memang karena friendship kami akhirnya setelah 2-3 tahun kuat juga ternyata, dan Betul. Dalam friendship soalnya nggak ada pencitraan ya. iya karena Sedangkan pacaran tuh kayaknya dipenuhi you're in your best behavior ketika lagi ya, karena dalam menurut gue lagi pacaran. pertemanan itulah yang menopang hubungan yang sehat menurut gue sih, relationship intimacy yang sehat ya, those Iya. Dan friendship. mesti terus di develop bahkan saat dalam pernikahannya. Yes, ya you know better than I do. Itulah Persahabatan lagi. tuh ada, ya gue bentar lagi. Yo. So, nah Jadi itu sebelum kita masuk ke poin terakhir nanti, yang pertanyaan ketiga ini kan udah tinggal ada beberapa waktu lah kita. Aku pengen kasih 2 ayat dasar aja tentang jadi manusia atau Tuhan yang tentukan. Gue percaya pilihan kita, tanggung jawab kita berhak memilih, kita bisa memilih. Tapi gue percaya Tuhan yang mempersatukan. Karena ayat-ayat firman Tuhan bilang bukan Tuhan tentukan, tapi Tuhan yang mempersatukan. yes, Maleakhi 2 ayat 15. Ya, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, kesatuan itu. Ya, terus di Matius 19 ayat 6 dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Enggak dibilang ditentukan, enggak. Tuhan bilang dia mempersatukannya, tapi yang pilih ya kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas pilihan itu. So, kalau ditanya, kalau gue ya, kalau lo kan jawaban tadi langsung yakin gitu, pokoknya pilihan manusia. Oke, that's it. Kalau gue jawaban gue agak cari aman gitu. Gue selalu bilangnya ini tuh semisterius predestinasi.
Nice. Gak apa-apa, Oke. it's wise kok. It's wise kok. Itu Gue tuh bijak. jawab gitu. Gue bilang gini, gimana caranya Tuhan pilih lu lebih dulu, tapi pilihan lu juga menentukan. Nah, predestinasi kan gitu, tentang keselamatan kita kan. Kayak lu yang milih gue atau gue yang milih lu, kata Tuhan. Lu yang milih gue, tapi pilihanku juga menentukan, right? Kayak gue selalu percaya apa pasangan hidup juga sama kayak gitu, semisterius itu. Ya semisterius tentang keselamatan. Satu anugerah kayak ditentukan, tapi kita juga memilih untuk percaya atau tidak percaya, right? Kayak hampir kayak gitu sebetulnya kalau ditanya jawaban ini. Tapi jawaban lu lebih oke lah. Gue kebetulan lebih pedas aja, Chris. Kalau lu kan lebih baik, maksudnya lu bisa masuk sama semua orang. Kalau gue bisa ngajak berantem orang kayak, tapi kan si Ishak, Ribka gini, Abraham, Asara gitu. Udah dulu diem aja dulu. Iya. Pokoknya jangan asal lah. Pokoknya pilihan kita sekali lagi. Chris, jangan ngasal. Nah, yang ketiga. Nah, ini leads kesini nih, leads kesini. Jadi gini, berkaitan tentang juga misalnya kehendak Tuhan gitu atau jalan hidup orang gitu ya. Ya kan ayat firman Tuhan banyak banget yang bilang jalan hidup orang benar tuh ditentukan. Ya kan, oleh Tuhan, maksudnya sebelum dari hari-hari ada padanya udah ditentukan. Betul. Nah, yang kata-kata ini jadi gini, leads to pertanyaan kalau berkaitan dengan pasangan hidup, Pastor. Ya kan, kalau salah pilih gimana? Ngerti kan? Ini kan pilihan kita menentukan nih. Gitu. Anggap kalau salah pilih. Sebenarnya gue tahu sih pertanyaan ini juga balik lagi ke kesannya nanti kalau salah pilih nih, lu nyalain Tuhan karena Tuhan yang mempertemukan kita berdua. Kalau emang bukan jodoh dalam tanda kutip, kenapa dipertemukan kan gitu? Padahal kata Tuhan siapa yang pertemukan lu juga? Lu yang gatel, lu yang nyari-nyari. Maksudnya kan mungkin Tuhan bisa ngomong, gue temennya sebanyak orang, lu mau pacarin semua satu-satu gitu. Makanya jadi seringkali itu jadi kayak apa ya? Sekali lagi kita mau cari satu sosok yang bisa disalahin gitu loh. Ya kan, kalau salah pilih gimana? Gini, inget gak zaman kita kecil, gue nggak tahu ya kalau lu sempat baca buku-buku gini nggak yang kayak tentukan kisahmu sendiri, kayak jadi gitu ya. Lu lagi baca satu kisah, terus tiba-tiba ada kayak crossroads. Kalau lu ambil jalan kiri, buka halaman, ngerti gak? Buka halaman. Kan? Biasanya agak horor atau ya somehow kayak ya pokoknya gitu-gitulah. Jadi kalau lu pilih hutan, lu lewat hutan, buka halaman, dia langsung lompat halaman 5, right? Kalau lu pilih lewat jalan yang itu tadi lu lanjutin, lu buka halaman berikutnya, right? Kayak somehow buku kayak gitu tuh bikin gue selalu berpikir gini loh, wah kalau salah, anggap dalam hidup gue salah memilih apapun gitu ya, entah kerjaan, jurusan kuliah, apalagi yang lebih parah tadi pasangan hidup, kira-kira berantakan banget gak hidup gue? Atau gini, pertanyaan lebih jauh, gue binasa gak ya? Ngerti gak maksudnya? Karena gini, Daud make bad mistakes, pilihan-pilihan yang sangat buruk. Banyak banget. Tapi apakah dia binasa? Enggak. Yang jelas hidupnya jadi berantakan, memang iya. Iya. Jadi sulit. Tapi apakah kebinasaan? Nah makanya kata salah pilih itu sekali lagi kalau menurut gue pribadi sih, ketika lo nanya kalau salah pilih gimana, gue akan jawab, gue tetap percaya kalau kita emang sekali lagi gue percaya predestinasi. That's me. Gue percaya pemilihan Tuhan yang pilih. So dan pilihan gue juga menentukan gini. When I ketika gue bikin kesalahan dalam memilih pasangan hidup gue jadi lebih berat. Tapi itu proses yang dibutuhkan untuk merendahkan hati gue, karena gue cuekin Tuhan, gue cuekin orang-orang di sekeliling gue untuk dalam hal pasangan hidup ini karena gue sombong. Ngerti gak maksudnya? Oh ya, yeah. Ngerti kan? Dan kesalahan gue itu jadi satu I learn from that mistake for the rest of my life in order to save me from myself. Ngerti gak maksudnya istilahnya? Gue tuh percaya gitu, kalau kita salah pilih, anggap tadi mau pilih hutan atau pilih jalan satu lagi, right? Keselamatan itu tidak terpengaruh, tapi kehidupannya yang akan sangat terpengaruh. Oh iya, betul. Walaupun ada kecenderungan pasangan hidup yang kita pilih bisa membuat kita make more bad decisions, entah kita ceraikan dia atau kita tinggalin Tuhan, right? Bisa yang gitu-gitu. Tapi gue tetap percaya kalau kita dalam jalur pemilihan dalam keselamatan, we learn from our mistakes, tapi bukan berarti Tuhan nggak bisa pakai kesalahan itu untuk memproses kita sedemikian. Betul. Itu kalau gue sih, tapi mungkin Pastor punya jawabannya. Kalau gue ya Pastor Chris, gue gini aja. Kalau salah pilih gimana gitu? Binasa ya gitu atau? Kalau gue akan pelan-pelan, gue nanya dulu, kenapa lu merasa salah pilih? Gue akan nanya gini, lu salah pilih, apa ekspektasi lu terlalu tinggi? Exactly.
apa ekspektasi lu terlalu tinggi. Lu pada waktu menikah lu expect-nya bahagia bla 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 dan sebagainya, ternyata pas jadi menikah cuci piring juga, harus ngepel juga, susah juga. Itu bagi gue bukan salah pilih, memang kenyataan hidup kayak gitu. Emang begitu. Kenyataan hidup Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Lunya aja yang Soalnya nolak. gini, ide seperti itu ya ide salah pilih gimana itu loh, sering kali kayak bikin orang tuh yang gini, most divorces, ya mayoritas perceraian itu sederhana karena orang sadar bahwa dia salah pilih, right? Dan seolah kalau dia bercerai terus jadi sama yang lain, seolah itu akan lebih baik, right? Tapi kita tahu every divorces pasti meninggalkan luka, seperti dua kertas yang dilem jadi satu, habis itu berusaha dipisahin lagi, Dilepasin pasti lagi. robek. Ada robekan yang Robek pasti. Ya, beyond repair lah Dan- kasarnya. Betul. Jadi ide itu somehow kayak gitu loh, maksudnya karena salah pilih jadi pikir gue mesti nyari nih yang mana. Jadi hampir balik lagi ke ide awal tentang si soulmate tadi itu, maksudnya si belahan jiwa itu loh. Jadi kayak nyoba-nyoba, ini kali itu bukannya, jangan-jangan ini lagi. Aduh, jangan-jangan gue cuma jaga-jaga jodoh orang, ini bukan jodoh gue. Ternyata gue married sama. Nanti kan kembali entertain the false idea of tadi si belahan jiwa tadi. Dan itu yang bikin orang juga, bahkan ya, dalam pernikahan pun kadang pernikahannya juga yang bukan yang gimana, maksudnya everything just went bukan baik-baik saja, tapi aman-aman, maksudnya oke-oke aja gitu, tapi somehow dia punya kayak ketakutan nih loh, yang gue baru kenali istilah ini belakangan lah, namanya FOMO, fear of missing out. Fear of missing out. Somehow dia berasa kayak jangan-jangan gue berhak dapetin yang lebih baik dari ini, ngerti gak? Cuman, ngerti kan? Jadi karena FOMO itulah berapa perceraian terjadi karena itu. Karena dia ngerasa nggak mungkin nih, kayak gue berhak dapet yang lebih baik nih, lebih menghargai gue, lebih sayang sama gue, ya lebih peduli sama gue, yang gitu-gitu. Jadi akhirnya ide istilahnya kebenaran firman Tuhan tentang pasangan hidup tuh akan menjadi seperti penajam ya, sebagai teman untuk memproses kita, itu jadi hilang karena ketika ada sesuatu yang berat menghadapi tantangan atau apapun langsung mundur karena berpikir kayak gue salah pilih. Ngerti gak? Ide salah pilih itu jadi problematik. Gimana? Makanya gue sangat setuju sama lu bilang. Makanya gue tiap kali orang dengar salah pilih, gue agak bukan ketawa ya. Salah pilih lu seperti apa sih? Can you describe it? Soalnya gini, memang ada salah pilih agak berat dalam arti gini. Ternyata dia bisa. Gini. Gue ulang lagi. Gue menemukan bahwa sebenarnya statement salah pilih itu sebenarnya salah pilih jodoh dan apapun itu sebenarnya statement yang bisa diantisipasi sebenarnya. Kalau aja pas pacaran lu buka mata lebar-lebar, lumayan bisa diantisipasi. Ada banyak hal. Nah, tapi kan ada yang berat, misalnya kayak tadinya di depan itu baik, tapi ternyata tukang mukul. Nah, itu gue masih bisa ngerti. Nggak ada orang mau dipukul, maksudnya yang dipukul, dilempar itu tuh ngeri memang. Tapi yang gue temukan statement salah pilih itu sering terjadi karena keegoisan orang yang tidak mau diasah, nggak mau turba, maunya dan tuh nggak mau konsekuen sama pilihannya sendiri. Konsekuen sama pilihannya. Pas kemarin. Padahal sebenarnya pas konseling pranikah udah dibilang jangan, ini orang tuh udah berapa kali kasarin kamu, udah dibilangin gitu, masih akhirnya milih sendiri. Padahal kan ada konsekuensi seperti Pastor bilang. Iya, makanya jadi gue ngeliat kayak lu terus mau ngapain, maksud gara-gara makanya itu gini, banyak orang bilang tapi saya terlanjur sayang. Gue cuma bisa bilang gini, orang cerai juga dia cerain orang dulu dia sayang lu tuh sorry ya cuma buat pintu gerbang, buka kayak pintu depan doang. Betul. Tapi lu kan nggak tinggal dalam pintu, lu tinggal dalam rumah, maksudnya. Jadi kayak itu sayang tuh apaan sih, jadi overrated kalau menurut gue pribadi ya. Yang perasaan sayang yang berbual-bual butterflies on your stomach itu gue overrated kalau menurut gue. Nah, jadi tapi gue gini, kalaupun someday salah pilih dalam artinya gini, memang dia nggak sempurna, nggak sesuai lu inginkan, tapi gue sih tetap percaya gitu, Tuhan tuh punya kasih karunia sendiri. Apalagi kalian kan berjanji di hadapan Tuhan ya. Betul. Berjanji di hadapan Tuhan, lu kayak miskin sakit sehat susah senang ya. Berusaha, artinya prepare for the worst juga ya. Iya. Expect the best, prepare for the worst, berusaha sebisa mungkin menaati janjimu. Lo kamu yang janji kok, maksudnya kayak betul. Kalau bagi gue pribadi ya, kau yang berjanji ya. Setelah dia memang mungkin kalau misalnya dia cuek masih apa, tapi dia misalnya ya dia nggak mukul, dia masih berusaha nyukupin, masih apa, maksudnya dia masih melakukan hal-hal lumayan baik. Ya udahlah, lu nggak usah norak-norak gitulah, nggak usah
nggak usah sampai segitunya bahwa everyone itu nggak ada yang sempurna. Lu Betul. kira lu Ya. cara lu jadi sama orang lu kira mereka sempurna? Ya itu loh, itu poin gue bahwa kayaknya ekspektasi lu tuh yang terlalu norak, yang kamu itu nggak suka terima kenyataan, dan begitu kamu nggak mau terima kenyataan hidup, tapi kamu nggak suka pas kenyataan hidup menamparmu gitu. Itu kan namanya egois. And try to put the blame on Yeah. everyone else. You try to put the blame on everyone. Nah, Pastor Chris, gue ngaku, gue pengen naik darah sama orang-orang kayak gitu. Gue paling naik darah, pengen gue teriakin. Tarik di depan nafas. mukanya. Tarik Iya, buang. Maksudnya gini, kalau lu bikin salah dan lu terima konsekuensinya, gue bakal baik sama lu. I'm kind for you. Tapi kalau udah dikasih tahu dari belakang, tapi sih mau tetap gini, terus pas udah menikah terus, ya ini gimana nih? Udah itu bisa gue maki beneran sih, gue nggak peduli sih. Pan gue udah bilang, lu nggak mau denger. Exactly. Are you crazy? Tapi kayaknya apa ya? Try to put the blame on everyone else itu benar-benar satu kecenderungan manusia, bahkan dari Adam ya. Iya, dari Adam. Gue pertama kali baca ya, jujur ya, ketika gue menyadari Adam tuh coba nyalain Tuhan, gue langsung memandang segala sesuatu dengan kayak, wah gila ya, gue mirip banget sama Adam. Maksudnya ya kan, Adam bilang kan, Tuhan nanya, di mana lo Adam, kenapa lo makan tuh buah? Dia bilang, perempuan yang lu kasih ke gue, dia yang bikin gue makan buah ini. Perempuan yang lu kasih ke gue, artinya dia bilang, soalnya bilangnya, coba lu kasih perempuan yang lain, right? Nggak kayak gini kisahnya nih. Gila banget. Dan Hawa ketika ditanya, dia nyalain setan, right? Jadi manusia itu punya kecenderungan entah nyalain setan, nyalain orang lain, atau nyalain, paling parah nyalain Tuhan. Dan kata-kata kalau salah pilih gimana inilah yang sering kali jadi sebuah kayak hampir kayak pertanyaan yang mencoba menjebak gitu ya. Berapa kali kan Tuhan Yesus berusaha untuk dicobai gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang nyari salahnya. Dan ya mudah-mudahan apa yang kita obrolin, khususnya jawaban-jawaban kita ini bisa. Makanya kalau Ya. gue stand praktisnya gini, kalau sudah menikah merasa salah pilih, udahlah, itu pilihanmu, udah terima aja. Konsekuen dengan pilihan. Konsekuen, percaya Tuhan kasih kekuatan. Dan Ya. percaya Tuhan pasti bisa proses kamu Tuhan juga, bisa cuma mesti proses lewat jalan situ baik, gitu ya nggak sih? lebih baik, udah terima aja. Tapi yang belum menikah, dengar conversation-nya baik-baik, otakmu tuh dipakai. Buka mata lebar-lebar. Buka matamu tuh lebar-lebar. Sadar-sadar jangan sampai dimabuk cinta, bener. Kalau udah mabuk soalnya ambil keputusannya pasti Susah, iya. bener-bener disesali deh. Soalnya gini Chris, Iya, dan orang mabuk ini sebelnya ya kalau lagi ngobrol sama orang yang mabuk di mabuk cinta ya, Pas. Orang mabuk kalau dibilang mabuk marah pasti. Dia nggak terima. Enggak, gue nggak mabuk. Oh ya? Kenyataan lu marah itu menunjuk lu mabuk sebenarnya. Kalau lu nggak mabuk kan lu lebih sober minded, lebih tenang, dengerin masukan tuh lebih tenang. gitu. Oh iya, gitu ya, betul, right? betul. Gue Ya. ada satu ayat yang gue sangat udah mengganggu gue dari lama sih, di Matius 7, yang siapa membangun di atas pasir dan membangun di atas batu. Tahu nggak sih, kan yang batu tetap berdiri teguh, yang pasir runtuh kan. This is the funny thing. Sebenarnya yang pasir tuh bisa dibangun lagi nggak? Bisa. Tuhan bisa kasih mujizat, dibangun lagi. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya bisa tetap berdiri teguh, apa mau dibangun di atas pasir lagi? Iya, itu maksud gue. Kan Exactly. That's good. That's good. Iya kan, maksud gue gini, Tuhan pasti bisa bikin mujizat. Maksudnya gini, orang yang cerai itu Tuhan bisa nggak nanti menikah, kasarnya Tuhan berkati lagi, Tuhan kasih kesempatan kedua, bisa. Tuhan tuh baik. Cuma kalau misalnya kamu dari awal bisa langsung dapatnya bener, kenapa harus cerai? If you can be long lasting, why you have to divorce? Itu maksud gue. Jalur yang ini kenapa mesti muter-muter kan gitu ya? Iya. Kasarnya gitu ya. Kalau lu bisa selamat, kenapa harus binasa? Exactly. Wow. Gitu. That's powerful. If you can choose right, why you have to choose wrong? Kalau itu poin gue sih. Gue sih gitu aja maksudnya gitu. That's good. Ini pas banget buat jadi penutup sih sebenarnya. Ya tadi kalau kita bisa langsung bangun di atas batu, sekarang kenapa mesti bangun di atas pasir dulu, nyoba-nyoba gitu ya. Jangan sampai kita coba-coba, karena sekali lagi hidup cuma sekali. Kita nggak punya waktu untuk coba-coba. So ingetin aja, maksudnya ada satu ungkapan yang menurut aku baik juga, menurutku baik. Ya ada dua jenis manusia yang hadir di hidup kita. Ya one come as a blessing, satu datang sebagai berkat, dan one come as a lesson. Kaitan dengan pasangan hidup. Ketika lo bikin salah, you will learn this lesson for the rest of your life. Kayak lo akan hidup dalam pelajaran itu. Tapi ini akan membentuk kita juga tentunya dalam keimanan kepada Tuhan Yesus. Ya kepastian keselamatan itu ada, tapi tadi hidupnya jadi lebih ruwet aja, ya. Kalau istilahnya kayak gitu ya, jadi lebih PR aja gitu loh kalau pakai bahasa sekarang. Gitu, Iya, betul.
Ya sudahlah, tapi PR setidaknya kalau bisa jalan dengan baik ya udahlah. Kalau nggak mau ribet ya nggak usah married. In marriage you will have trouble. Soalnya Iya, kata iya. Paulus. Kalau udah siap have trouble, let's Iya, go gitu ya. Silakan. Iya, that's good. Oke. Kalau siap, kalau lu nggak susah, kalau lu udah mau siap susah, silakan lu, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini sebelum kita tutup ada pengumuman. Selasa nggak ada Q&A karena ini sudah banyak Udah ngobrol. conversation ya. Setelah ibadah ini jam 11:30 akan ada welcome lounge via Zoom. Jadi detailnya ada di layar ini ya. So Oke. I hope you're blessed. Ya, Chris, lu tutup doa tutup, gue udah berkata aja kali ya. Boleh. Thank you so much. I hope you're blessed. Ya. Bersyukur Tuhan buat waktu indah duduk di bawah kakimu, biar perbincangan kami yang berisi firman Tuhan, berisi juga wisdom yang kami percaya dari Roh Kudus juga akan menguatkan siapapun yang mendengarkannya, menghibur, tapi juga mendidik, yang menegur, tapi juga memotivasi, sehingga kami diberikan semangat untuk sungguh-sungguh, yang membuka mata kami lebar-lebar berkaitan dengan pasangan hidup ini. Tapi tutup mata kami rapat-rapat dalam doa, percaya bahwa Engkau yang mempersatukan. So kami tahu pilihan kami penting, pilihan kami menentukan, tapi Engkau yang persatukan, dan biar kami mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam keseluruhan perjalanan ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kesempatan ini untuk bisa berbincang. Thank you buat Pastor Lewi, thank you buat hamba-Mu juga, thank you buat waktu ini. Di akhir ibadah Tuhan, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Oke, yuk mari kita angkat tangan kita teman-teman. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kita dan Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang selamanya dari Roh Kudus, yaitu akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai kita bertemu dia lagi. Karena kita sudah diberkati, yaitu bahwa kehadirannya di hidup kita ada berkat terbesar yang kita bisa bayangkan, yang kita bisa inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat ini. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Amin. God bless you all. Thank you. God bless you on the next online service.